Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kami boleh mengenal siapa Tuhan yang mengasihi dan juga menyertai seluruh kehidupan kami. Namun kami sadar bahwa menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, mendatangkan banyak konsekuensi di tengah dunia ini ya Tuhan. Ada masanya di mana kami mengalami kesulitan, kesusahan, tantangan, dan kami harus mempertahankan iman percaya kami. Tapi kami ingin berkata seperti pujian yang kami naikkan. I have decided to follow Jesus and no turning back. Karena ini menjadi sebuah hal yang paling berharga. Dan biarlah ini menjadi sebuah hal yang terus kami hidupi sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat pujian yang boleh kami naikkan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu agar boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you guys. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Kita hari ini akan bicara satu tema yaitu Faithful Agent. Faithful Agent. Teman-teman masih ingat gak bulan ini kalau kita lihat 3 minggu terakhir bicara tentang apa? Bicara tentang apa selama 3 minggu terakhir. Minggu pertama, ada yang masih ingat waktu kita perjamuan kudus? Musedon bicara tentang apa? Ada gak yang masih ingat? Kata kuncinya ada di agent juga. Ada gak yang masih ingat? Minggu pertama kita diingetin tentang kita ini adalah agen-agen pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk menjadi saksinya di tengah dunia. So, kita semua adalah agen pilihan Tuhan. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu agen pilihan Tuhan. Jangan lupa. Lalu minggu kedua, ada yang masih ingat? 2 minggu lalu aku nyampain tentang apa? Ada yang masih ingat? 2 minggu lalu aku sampaikan tentang ketika kita jadi agentnya Tuhan, jadi saksinya Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa dari Allah Roh Kudus. Jadi setiap kita punya kuasa dari Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Coba bilang lagi ke kanan kirinya, kamu punya kuasa Roh Kudus. Ya, karena dengan kuasa Roh Kuduslah kita mampu untuk jadi saksinya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat atau pikiran kita, tapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Minggu lalu nih yang masih fresh. Masih ingat gak? Ko Erza bicara tentang apa? Minggu lalu, ada yang masih ingat? Tentang gimana hidup jadi saksinya Tuhan. Bener gak? Bener gak? Kalau kita belajar dari para rasul, kenapa para rasul itu berani menjadi saksinya Tuhan, berani menunjukkan siapa diri mereka di hadapan banyak orang? Karena mereka tahu apa yang mereka percaya, bukan? Mereka tahu apa yang mereka yakini. So,
Tanya dong ke teman kiri kanannya, tahu nggak apa yang kamu percaya? Tahu nggak apa yang kamu percaya hari ini? Sampai akhirnya kita bisa menunjukkan hidup yang sebagai saksinya Tuhan. Teman-teman, hari ini kita bicara tentang faithful agent. Bagaimana kita belajar menjadi saksi Tuhan yang setia, bahkan sampai akhir. Nah, aku ingin tanya, teman-teman, aku nggak tahu ya, ini mungkin sesuatu yang kalau di zamanku ini sering gitu diucapin. Tapi di teman-teman hari ini pernah nggak dengar apa sih namanya, peribahasa atau istilah lah. Nih, penyesalan itu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pernah nggak dengar kalimat ini? Pernah nggak? Teman-teman, selama 2026, siapa yang sudah mengalami penyesalan? Boleh angkat tangannya nggak? Siapa yang sudah ngalamin penyesalan? Angkat tangannya dong. Angkat tangannya. Udah ya? Oke. Thank you. Teman-teman, kalau kita tadi nyanyi lagu yang Ciunika ajak kita, Mahkota Kehidupan, lirik awalnya itu katanya dimulai dengan kalimat tak sesali, ya. Tak sesali. Pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, kira-kira kalau kita dipilih jadi saksinya Tuhan, kenal Tuhan, nyesal gak sih jadi pengikut Tuhan? Nyesal gak ya? Aku ingin mulai dengan cerita seorang yang bernama Aida. Seorang bernama Aida Skripnikova. Ini adalah seorang perempuan, anak muda, usianya 19 tahun. 19 tahun dia kenal siapa Tuhan. Dan satu waktu di momen tahun baru, dia nulis sebuah puisi, teman-teman. Dia nulis sebuah puisi di sebuah postcard. Ya, di kartu postcard, dia nulis puisi. Tapi di dalam puisi yang dia tulis, teman-teman, itu di akhir kalimatnya dia tulis, seek God while He is to be found. Seek God while He is to be found. Dan dia bagiin kartu itu di jalan. Dan ketika ada orang yang tahu perempuan ini bagiin kartu pos itu, perempuan ini atau si Aida ini ditangkap. Karena dia memang hidup di zamannya Uni Soviet. Hari ini negaranya udah gak ada, teman-teman. Dan negara itu dulu itu dipimpin oleh Partai Komunis. Jadi gak ada tuh bicara tentang agama, ya. Maka dari itu ditangkap oleh tentara komunis. Kalau berandai-andai, seorang Aida tahu dia gara-gara nulis di postcard dia ditangkap. Dan kita di posisi Aida. Kita tahu kalau nulis, nah terus nanti bagi-bagiin postcard, pasti ditangkap. Kira-kira kita bakal tetap nulis atau enggak? Yang jadi pertanyaan, seorang Aida yang udah nulis di postcardnya, nyesel gak ya? Ketika dia akhirnya ditangkap. Next slide. Nyesel gak ya? Kalau dia udah tahu, gara-gara nulis postcard ini, dia bakal ditangkap. Teman-teman, mungkin kita akan berpikir, kenapa ya? Karena hal sepele ini, akhirnya dia ditangkap. Dan kalau di posisi kita, karena hal sepele kita tahu nih, misalnya teman-teman yang tahun ini udah ngalamin penyesalan. Seandainya teman-teman sebelum melakukan hal yang membuat kalian menyesal, teman-teman tahu kalau saya melakukan ini, saya pasti akan menyesal. Aku yakin teman-teman pasti akan gak jadi ngelakuin, ya benar gak? Supaya gak menyesal. Tapi teman-teman,
kenyataannya ini yang jadi gambaran kehidupan para rasul pada saat itu. Rasul-rasul ketika jadi saksinya Tuhan di tengah dunia, mereka itu tahu kalau mereka ini bisa ditangkap dan akan ditangkap. Kenapa? Karena memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil mereka akan ditangkap dan rasul-rasul tahu konsekuensinya. Tapi anyway mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap memberitakan Injil. Kalau kita membayangkan dengan akal pikiran kita, ya, kalau tadi kita berandai-andai juga, kalau saya tahu, saya pasti nggak akan ngelakuinnya, bener nggak? Tapi rasul-rasul tetap melakukan, tetap menyatakan dan memberitakan siapa Tuhan buat orang banyak, dan mereka ditangkap berkali-kali. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa rasul-rasul bisa seperti itu? Teman-teman, aku ingin ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 5. Yuk kita buka Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 42. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 42. Kita gak akan baca ayat ini semuanya teman-teman. Tapi aku ingin ajak kita melihat bahwa di pasal ini, kalau kita membayangkan dan pernah dengar kalau dulu para rasul itu orang-orang yang sering ditangkap, sering dianiaya gara-gara memberitakan firman Tuhan. Di sini, di pasal ini adalah kisah penganiayaan pertama yang dialami oleh para rasul. Nah, aku ingin ajak kita lihat di pasal ini ada 3 peristiwa penganiayaan yang mereka terima. Yuk kita lihat dari ayat 17-18. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Ayat 17-18. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17-18. Oke, 1, 2, 3. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Teman-teman, minggu lalu kok Erza nyeritain bahwa para rasul itu dihormati, disegani kehidupannya oleh orang-orang banyak. Dan kejadian itu terjadi setelah kejadian Ananias Safira. Dan setelah kejadian itu teman-teman, mereka itu ditangkap. Boleh next slide. Ditangkap di ayat 17-18 ini. Dan gak berhenti sampai sini aja teman-teman. Mereka gak berhenti ditangkap dan dimasukin ke dalam penjara. Tapi ada penganiayaan lainnya yang mereka alami. Memang kalau teman-teman baca setelah kisah ini ada mujizat. Di mana teman-teman bayangin, mereka ditangkap, tapi malam-malam ketika mereka sedang beristirahat, ada seorang malaikat Tuhan yang membebaskan mereka dengan membuka pintu-pintu penjara itu. Dan akhirnya mereka disuruh keluar. Tapi setelah mereka keluar, keesokan harinya, ya kan ketahuan dong, waktu imam besar itu pengen lihat tahanannya mana. Tapi ternyata penjaranya kosong. Sementara pengawal semuanya ada. Dan akhirnya teman-teman, kita lihat di ayat 26, kita lihat ayat ini yuk. Di ayat 26, itu mereka ditangkap lagi. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Pasal 5 ayat 26, 1, 2, 3. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Nah teman-teman, udah lolos, udah bebas, tapi ditangkap lagi. Dan kali ini ditangkap buat diadili. Diadili oleh imam besar dan juga
mahkamah agama pada saat itu. Dan ini gak mau, diajak itu gak mau. Dan dulu aku pun pernah ngalamin demikian teman-teman. Dulu, bukan karena orang Kristen ya bahkan. Hanya karena temanku tahu bahwa aku adalah anak seorang pendeta. Teman-temanku memilih buat gak temenan. Padahal gak ada hubungannya, bener gak? Tapi akhirnya mereka memilih buat, udahlah gak usah temenan. Si Philip mah anak pendeta, gak usah. Padahal bukan dengan title si Philip mah orang Kristen gitu. Dan nggak sekali dua kali ketika orang melihat diriku adalah orang Kristen, ya mereka punya sikap yang demikian. Dan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, kalau mereka atau orang lain tahu teman-teman adalah orang Kristen, mereka memilih buat udahlah nggak asik bercanda sama orang Kristen, pasti nggak ditanggepin, atau mungkin nggak bisa nakal bareng, nggak bisa seru-seruan bareng, dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita ngalamin hal-hal yang demikian, kita udah tahu nih, gara-gara kita orang Kristen, gara-gara kita anak Tuhan, kita ngalamin bukan penganiayaan, bukan dicambuk, tapi kita ditolak, kita nggak ditemenin, dan seterusnya. Kira-kira masihkah kita setia jadi anak Tuhan? Apakah kita menyesal dengan keputusan kita? Dan kalau kita lihat dari kehidupan para rasul, mungkin tantangannya lebih berat bukan? Mereka bukan sekedar ditolak, dijauhi, tapi mereka ditangkap, dipenjara, dan dicambuk. Tapi teman-teman, di bagian ini aku ingin aja kita melihat dua alasan kenapa para rasul sebegitu setianya untuk memberitakan Injil. Yang pertama teman-teman, karena mereka mengenal sang kebenaran. Karena mereka mengenal sang kebenaran. Para rasul ini adalah orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus yang melayani banyak orang, yang berbuat mujizat, yang mengubahkan hidup banyak orang. Mereka melihat semua itu. Mereka melihat Tuhan Yesus yang datang ke dunia, hidup bersama-sama dengan mereka. Dan one day Tuhan Yesus harus ditangkap, disalib, bahkan mati. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak berhenti di kematian. Dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dan para rasul tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus yang telah hidup bersama-sama dengan mereka, dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Karena dia datang ke dalam dunia sebagai juru selamat yang menebus setiap dosa manusia. Teman-teman, karena para rasul tahu sang kebenaran itu, karena para rasul tahu siapa Tuhan Yesus secara personal, maka dari itu mereka rela untuk mengabarkan Injil sekalipun mereka mengalami berbagai macam penganiayaan. Dan hal kedua teman-teman, yang menjadi alasan kenapa para rasul ini tetap setia mengabarkan kebenaran itu adalah karena mereka mengalami kebenaran itu secara personal. Teman-teman, para rasul hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ini waktu yang pendek, bukan waktu yang panjang. Kalau dibanding dengan perjalanan hidup mereka yang sudah lebih lama, tentu ini perjalanan yang singkat 3,5 tahun. Tapi kenapa 3,5 tahun ini menjadi pengalaman yang berharga dan mengubahkan hidup mereka? Coba kita ingat-ingat ketika para rasul sebelum kenal Tuhan Yesus. Beberapa dari antara mereka hidup sebagai orang biasa bukan? Hidup sebagai orang biasa, ada yang kerjaannya nelayan, ada yang kerjaannya pemungut cukai, ada yang kerjaannya dokter. Tapi teman-teman, buat mereka yang kerjaannya seperti pemungut cukai, nelayan, kalau kita ingat-ingat, itu bukanlah orang-orang yang punya
jabatan, atau status yang dipandang, bukan? Bahkan cenderung mereka adalah orang-orang yang dilupakan oleh masyarakat. Mereka dianggap seperti orang-orang yang mungkin, ya udahlah, nelayan mah bisa apa? Nelayan mah orang yang mungkin masa depannya hanya di situ-situ aja. Gak lebih daripada itu. Berbeda dengan orang yang mungkin ada di dalam pemerintahan. Seorang guru, seorang rabi, seorang ahli Taurat yang lebih dipandang dan dihormati. Tapi mereka bukan orang yang sama sekali dihormati. Apalagi pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang dijauhi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin menjadi musuh masyarakat pada saat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memanggil mereka dan menjadikan mereka seorang murid. Dan gak berhenti di situ aja, teman-teman. Dalam perjalanan mereka, Tuhan mengubah hidup mereka dan memakai hidup mereka dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada hidup mereka yang sebelumnya. Mereka bukan hanya melihat Tuhan Yesus mengalami dan bukan hanya melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tapi justru mereka mendapat kuasa yang sama untuk melakukan mujizat buat banyak orang. Teman-teman bayangin, orang-orang yang biasa yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengubah hidup mereka dan mereka mengalami kebenaran itu secara personal. Dan akhirnya itu membuat mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita melihat di dalam hidup kita hari ini, maka kita perlu bertanya sama-sama ke dalam hidup kita pribadi. Apakah hari ini kita sudah mengenal sang kebenaran itu? Apakah kita hari ini sudah mengenal siapa Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita semua? Bahkan yang lebih utama adalah apakah kita sudah mengalami Tuhan Yesus yang mati dan bangkit buat hidup kita? Karena kalau hari ini kita belum mengenal dan mengalami Tuhan Yesus itu dalam hidup kita, maka bisa jadi karena itulah hari ini kita ada di posisi yang kita ragu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita ada di posisi yang takut, kita ada di posisi yang kita gak sepenuhnya yakin dengan apa yang kita percaya. Maka kita merasa, daripada nanti aku ditolak, daripada nanti aku dikata-katain, daripada nanti aku nggak ada temennya, lebih baik ya udah, yang penting aku bisa ngeblend dengan teman-teman, bisa ngeblend dengan lingkungan, itu cukup. Teman-teman mungkin yang menjadi alasan kenapa kita hari ini nggak berani menjadi saksi Tuhan atau nggak menjadi saksi Tuhan yang setia, mungkin karena hari ini kita nggak sungguh-sungguh mengenal kebenaran itu. Dan mungkin kita juga nggak mengalami kebenaran itu secara personal. Teman-teman, aku ingin cerita sedikit. Di 2024, aku punya kesempatan praktek di luar Bandung. Praktek pelayanan di luar Bandung. Waktu itu kebetulan aku ditempatin di daerah Tangerang Selatan. Aku pelayanan di sebuah gereja selama 4 bulan di sana. Teman-teman, kalau teman-teman tahu di daerah Tangerang Selatan, terutama daerah Gading Serpong, Alam Sutra, BSD, di sana tuh pusatnya, atau bukan pusatnya sih, mayoritas ada banyak banget kuliner. Mungkin bisa dibilang ya, kalau teman-teman ke sana, setiap minggu pasti ada satu restoran baru. Itu pasti teman-teman. Setiap minggu pasti ada satu restoran baru. Jadi gak akan ada habisnya kalau teman-teman mau coba restoran yang ada di sana. Karena setiap minggu pasti ada satu restoran baru. Dan aku orang yang hobi makan teman-teman. Aku orang yang hobi makan, hobi kuliner. Dan one day ketika aku di sana, ada seorang teman yang kasih tahu kepadaku bahwa ada satu tempat makan yang enak banget. Enak banget. Tapi dia udah kasih tahu,
siap-siap atau hati-hati kalau datangnya di jam yang nggak pas, di jam makan maksudnya, itu pasti akan ngantri. Dan teman-teman waktu itu, aku akhirnya pergi ke tempat makan itu. Pergi ke tempat makan itu dan ngantri selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam untuk sampai masuk. Setelah masuk, pesen dong. Pesen, nunggu lagi kurang lebih setengah jam. Jadi total 2 jam buat nyobain sebuah makanan. Makanan apa sih kok? Nyobain makanan apa sih kok? Nih teman-teman, makanannya. Ayam. Nyobain ayam teman-teman. Ayam doang. Ini adalah judulnya. Ayam panggang Afrika ceritanya. Ayam panggang Afrika. Tuh teman-teman lihat. Ada pisang guys. Ada pisang di ayamnya. Jadi katanya ya, kan datang nih ayam, ada pisangnya, ada sambalnya. Terus tanya ke waiternya, "Mas, ini makannya sama pisang?" "Iya, nanti itu dicocol aja sama sausnya. Terus makan sama ayamnya." "Oh kayak gitu makannya?" "Iya benar." "Oh oke. Coba di sini aku mau tanya, siapa yang pernah makan ayam sama pisang? Angkat tangan." "Oh Henry pernah." "Ada lagi?" "Nggak pakai nasi ya? Pakai pisang teman-teman. Ada nggak?" Nggak ada kan? Nah, ini pun pengalaman pertama aku makan ayam panggang pakai pisang guys. Ya. Dan teman-teman lihat sausnya. Itu ada sambal, ada saus lemon yang paling atas, terus yang hijau-hijau tuh aku lupa nama sausnya. Tapi itu pas aku coba, enak banget. Enak banget. Dan buatku pribadi, ayam panggang terenak yang pernah aku makan adalah ini teman-teman. Ada di Gading Serpong. Belum buka cabang. Kalau teman-teman mau tahu, nanti aku kasih tahu setelah khotbah tempatnya. Tapi ini adalah ayam panggang yang paling enak yang pernah aku coba. Dan buatku pribadi, kalau ditanya, terus gimana? Buat makan beginian harus nunggu 2 jam. Kira-kira mau gak kesana lagi? Aku bisa yakin hari ini berkata, mau. Kenapa? Karena worth it. Karena layak buat dicoba, rasanya enak, hal yang unik yang belum pernah aku makan sebelumnya, dan bahkan gak ada di mana-mana, bener gak? Mungkin teman-teman akan berpikir, 2 jam ngapain kok? Nggak worth it lah. Nah sekarang coba aku tanya, kalau menu ini diganti dengan menu katakanlah Indomie goreng, atau nggak usah jauh-jauh deh, keluar di samping Gang Irsat ada 2 tukang batagor. Teman-teman mau makan batagor itu ngantri 2 jam. Kira-kira teman-teman mau gak sih? Ada gak yang mau ngantri makan Indomie atau makan batagor tapi harus ngantri dulu 2 jam? Aku yakin 100% teman-teman pasti akan merasa ngapain? Ini aja mungkin teman-teman akan pikir gak worth it karena belum pernah mencobanya, bener gak? Tapi kalau teman-teman membayangkan Indomie atau batagor, hal yang mungkin hampir semua dari kalian pernah coba dan kalian tahu rasanya, untuk coba itu, makan itu, ngantri 2 jam, teman-teman pasti akan merasa gak worth it, bener gak? Ini hal yang apa ya? Aku yakin teman-teman akan pasti sepakat bahwa oke, kalau itu adalah makanan yang enak, makanan yang baru, makanan yang memang super atau sangat enak buat kalian mungkin bisa mempertimbangkannya. Kalau kalian bukan orang yang hobi makan, bisa mempertimbangkan. Tapi buat yang hobi makan mungkin pasti akan berpikir, oke, gue mau ngantri selama itu buat nyobain dan makan makanan yang enak. Tapi kalau makanan itu makanan yang biasa, mungkin kita semua pasti akan menolak.
Ngapain? Mending bikin sendiri di rumah. Ngapain? Rasanya juga udah tahu. Teman-teman, kalau kita melihat cerita ini, sayangnya kalau aku mau bilang, mungkin perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita sama Tuhan, itu ibarat makan dua makanan ini. Yang satu mungkin merasa perjalanan imannya sama Tuhan biasa-biasa aja. Ya udahlah, saya hari ini percaya kok. Percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya percaya kok kalau Tuhan Yesus sayang sama saya, tapi ya udah gitu. Di sisi lain, orang berkata bahwa saya bukan hanya percaya, tapi saya bersyukur saya bisa mengalami Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi saya, dan saya tahu betul kalau saya ada hari ini itu semua karena Tuhan. Kenapa bisa berkata demikian? Wah, kalau diceritain panjang kok. Saya ngerasain banget Tuhan ngejaga hidup saya sampai hari ini. Ada banyak banget berkat Tuhan yang saya alami. Dulu saya pernah ngalamin banyak kesusahan. Dulu saya pernah bergumul kok. Tapi saya tahu waktu itu Tuhan bantu saya kok. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Teman-teman, seringkali inilah yang menjadi pembeda mengapa kita sulit setia menjadi saksi Tuhan dan kita willing to be faithful, mau setia jadi saksi Tuhan. Mungkin karena perjalanan rohani kita buat kita pribadi ya biasa aja lah. Yang penting kan percaya, yang penting kan tahu, yang penting kan ke gereja, ya udah kok. Kalau hari-hari biasa saya ada di dalam lingkungan teman-teman, keluarga, ya udah biasa aja, nggak perlu gimana-gimana kok. Tapi di sisi lain teman-teman, buat kita yang sungguh-sungguh mengalami bahwa ini adalah kabar baik yang gak bisa berhenti buat diri saya, maka kita akan rindu kabar baik yang mengubahkan hidup kita, kita bagikan buat orang-orang yang belum mengenalnya. Dan kalau kita berandai-andai teman-teman, dan kita memikirkan di luar sana ada banyak orang-orang yang bahkan rela pergi ke pedalaman, jadi misionaris. Bahkan ketika mereka memberitakan Injil, mereka dianiaya, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Pertanyaannya, kenapa ya? Kalau mereka pun sampai meninggal dunia karena memberitakan Injil. Dan kita bertanya, apakah mereka nyesel ya? Teman-teman, jawabannya enggak. Karena buat mereka telah sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang besar. Mereka telah mengalami kasih Tuhan yang telah mengubahkan hidup mereka. Dan mereka rindu orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa tahu kasih Tuhan yang besar itu. Dan hari ini mungkin kita gak diperhadapkan dengan tantangan yang demikian. Kita gak diperhadapkan dengan penderitaan yang membuat kita harus memilih antara nyawa atau memberitakan Injil. Enggak. Tapi teman-teman, hari ini kita dihadapkan dengan dunia yang selalu berusaha mengajak kita untuk menjadi sama. Tapi pertanyaannya, maukah kita menjadi saksi Tuhan yang setia untuk menyatakan identitas kita di tengah dunia? Sekalipun one day kalau kita mengalami tantangan, kita mengalami rintangan, maukah kita tetap bertahan dan setia menjadi saksi Tuhan? Karena kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bukankah Tuhan pun telah setia sampai akhir? Sekalipun dia tahu bahwa ujung perjalanannya itu dia harus naik ke atas kayu salib. So teman-teman, gimana kita bisa belajar untuk jadi saksi Tuhan yang setia? Yang pertama, kita perlu belajar
taat. Kita perlu belajar taat. Kita buka Alkitab kita lagi yuk. Kita buka, kita lihat ayat ayat 20. Kita baca ayat ini sama-sama yuk. Ini ceritanya para rasul masuk penjara dan mau dibebasin sama malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan bilang ini teman-teman. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah. Perhatikan ayat 21. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Coba teman-teman lihat. Mereka baru keluar gara-gara memberitakan Injil, terus dibebasin sama malaikat. Tapi malaikat bilang, yuk keluar beritain Injil lagi. Dan mereka taat mendengar perintah itu. Kalau kita melihat bagian ini, bukankah ini sesuatu yang gak masuk akal, bener gak sih teman-teman? Dan ketika para murid, para rasul itu dengar perintah dari malaikat, mungkin secara manusiawi dalam hatinya seharusnya berpikir, lah kan saya baru juga keluar gara-gara memberitakan Injil. Kok saya disuruh memberitakan Injil lagi? Apakah malaikat mau saya masuk penjara lagi? Tapi teman-teman, mereka mentaati pesan itu. Dan mereka memberitakan Injil di pagi harinya. Dan gak lama setelah itu kita tahu ditangkap lagi. Terus kita lihat ayat yang ke 29. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Teman-teman, posisi ini para rasul itu lagi diancam. Awas ya, kalau memberitakan Injil lagi. Tapi para rasul tahu kepada siapa dia harus taat. Mungkin kalau para rasul nggak memberitakan Injil itu, mereka berhenti setelah mereka keluar dari penjara, maka mereka nggak perlu capek-capek dan mengalami kesusahan. Mereka mungkin bisa tetap punya kehidupan yang biasa, aman, baik. Tapi para rasul tahu bahwa bukan kenyamanan yang harus mereka pertahankan, tapi ketaatan kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita bawa dan kita jaga dalam hidup kita. Kita belajar taat, bukan kepada manusia, tapi hanya kepada Tuhan semata. Dan yang kedua, teman-teman, ini hal yang perlu terus kita ingat. Gimana kita bisa belajar taat? Gimana kita bisa belajar untuk menjadi saksi Tuhan yang setia? Kita perlu terus bersandar pada kuasa Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingat 2 minggu lalu tentang Roh Kudus yang dicurahkan buat kita, maka ingatlah bahwa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Para rasul pun mengalaminya, teman-teman. Ketika mereka ditangkap dan mereka dibebaskan, pengalaman itu membuat mereka tahu dengan pasti bahwa kalau in the future saya ditangkap lagi, kalau in the future saya ngalamin penderitaan lagi, saya gak perlu takut. Tuhan bisa bebaskan kapan saja dia mau. Tuhan bisa lepaskan kapan saja dia mau. Oleh karena itu, mari kita ingat, ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersandar pada kuasa Tuhan, bukan pada kekuatan diri kita sendiri.
Dan teman-teman, ketika kita merenungkan kembali perjalanan perenungan kita selama 1 bulan terakhir tentang menjadi saksi Tuhan, maka mari kita melihat kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenung sejenak bahwa menjadi saksi Tuhan bukan hanya sekedar kita hari ini percaya dan mengenal siapa Tuhan, tapi justru kita yang terlebih dahulu diubahkan oleh kasih-Nya. Apakah kita mau membagikan kabar baik ini bagi orang-orang dengan hal-hal yang teman-teman bisa lakukan secara sederhana? Namun teman-teman, ketika kita melihat apa yang Rasul lakukan, sering kita bisa berpikir, kok kayaknya kejauhan, kita mungkin gak akan sampai ditangkap. Mungkin betul, tapi bukankah seringkali kita memilih untuk hidup nyaman daripada kita belajar taat untuk menjadi saksi Tuhan? Mengapa bisa demikian? Karena sekali lagi, mungkin hidup kita hari ini tidak lagi sungguh-sungguh kita mengalami Tuhan yang mengubah hidup kita. Maka pertanyaannya, apakah hari ini kita telah mengalami Tuhan yang mengubah hidup kita? Apakah hari ini kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan itu? Atau jangan-jangan kita memilih diam saja karena kita memilih untuk percaya saja? So, teman-teman, maukah kita belajar untuk setia menjadi saksi Tuhan di tengah dunia? Maukah kita terus bersandar di dalam kuasa-Nya yang memampukan kita untuk terus menjadi saksi Tuhan dengan cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi one day Tuhan akan memampukan kita semua untuk menyatakan siapa Tuhan, baik melalui perkataan kita maupun melalui seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Melalui firman ini kami kembali diingatkan Tuhan untuk kami bisa melihat tentang sang kebenaran itu di dalam hidup kami. Sering kami merasa bahwa menjadi pengikut Tuhan itu yang penting kami rajin ke gereja, kami percaya, dan itu semua menjadi hal yang cukup untuk kami lakukan. Tapi hari ini kami diajak untuk kembali merenungkan bahwa ketika kami telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, apakah kami rindu untuk membawa dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat terdekat kami yang belum mengenal Tuhan? Karena kami tahu dan percaya bahwa saat kami mengalami kasih itu menjadi sebuah perjumpaan yang berharga dan menjadi keputusan yang terbaik untuk kami memilih menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa di pagi hari ini, biarlah kami pun boleh Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami mau belajar setia, kami mau belajar bersandar pada kuasa Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk terus setia menjadi pelaku firman Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.